Halo, apa kabar? Sudah siap untuk belajar? Kali ini kita akan mempelajari materi sistem reproduksi, yaitu tentang gestasi dan persalinan. Sebelum belajar lebih lanjut, mari kita ketahui terlebih dahulu apa itu gestasi dan persalinan. Gestasi atau juga disebut kehamilan adalah tahap mengandung anak yang sedang berkembang di dalam saluran reproduksi perempuan. Sedangkan persalinan adalah proses ketika kelahiran bayi terjadi. Setelah terjadi fertilisasi antara sperma dan sel telur, maka akan terbentuk zigot. Sekitar 24 jam kemudian, zigot mulai membelah. Sekitar 2-3 hari, embrio biasanya tiba di uterus sebagai bola yang terdiri dari 16 sel. 1 minggu setelah fertilisasi, pembelahan telah menghasilkan tahap embrionik yang disebut blastosit. Beberapa setelah pembentukan blastosit, embrio akan tertanam dalam endometrium. Embrio yang tertanam dalam endometrium akan mensekresikan hormon-hormon embrionik yang mensinyal keberadaannya dan meregulasi sistem reproduksi ibu. Salah satu hormon embrionik yaitu Human Chorionic Gonadotropin atau HCG. HCG ini memiliki fungsi yang sama dengan LH, yaitu berfungsi untuk mempertahankan sekresi progesteron dan estrogen oleh korpus luteum selama beberapa bulan pertama kehamilan. Jika pada awal kehamilan tidak ada HCG yang menggantikan peran LH, maka korpus luteum akan hancur. Akibatnya akan terjadi menstruasi atau terjadi keguguran. Kadar HCG yang terdapat dalam darah ibu sangat tinggi, sehingga sebagian diantaranya disekresikan dalam urin. Seperti penjelasan sebelumnya, bahwa HCG ini merupakan salah satu hormon yang mensinyal keberadaan embrio. Jadi, urin yang mengandung HCG ini bisa dijadikan sebagai dasar dari tes kehamilan, karena jika ada HCG dalam urin, berarti ada embrio yang tertanam dalam endometrium. Kehamilan pada manusia rata-rata berlangsung selama 266 hari atau 38 minggu dari fertilisasi telur atau 40 minggu dari awal siklus menstruasi terakhir. Kehamilan dibagi menjadi 3 trimester, yaitu trimester pertama, trimester kedua, dan trimester ketiga. Trimester pertama. Selama 2-4 minggu pertama perkembangan, embrio memperoleh nutrien secara langsung dari endometrium. Setelahnya, baru embrio memperoleh makanan dari plasenta. Melalui plasenta dapat menyuplai nutrien, memberikan perlindungan kekebalan, mempertukarkan gas-gas respirasi, dan membuang zat-zat buangan dari embrio. Sedangkan darah dari embrio mengalir ke plasenta melalui arteri-arteri tali pusar dan kembali melalui vena pusar. Trimester pertama ini juga merupakan periode penting dari organogenesis atau perkembangan organ-organ tubuh.
Trimester kedua. Pada trimester kedua ini, uterus tumbuh cukup besar sehingga kehamilan terlihat dengan jelas. Janin tumbuh hingga panjangnya sekitar 30 cm dan sangat aktif. Pada trimester ini, kadar hormon menjadi stabil seiring penurunan HCG. Karena penurunan HCG, korpus luteum hancur, namun kadar progesteron tidak ikut turun juga karena produksi progesteron diambil alih oleh plasenta. Trimester ketiga. Pada trimester ini, janin bobotnya sekitar 3-4 kg dan panjangnya 50 cm. Karena pertumbuhan janin yang semakin besar, organ-organ perut ibu menjadi tertekan dan terhimpit, sehingga menyebabkan sering buang air kecil, sulit buang air besar, dan pegal-pegal pada otot punggung. Setelah trimester ketiga, ibu akan merasakan tanda-tanda kelahiran. Interaksi yang kompleks dari regulator lokal, yaitu prostaglandin, dan hormon
terutama estradiol dan oksitosin, menginduksi dan meregulasi persalinan. Oksitosin akan merangsang uterus untuk berkontraksi dan merangsang plasenta untuk membuat prostaglandin. Prostaglandin ini yang akan merangsang semakin banyak kontraksi uterus. Tahapan persalinan dibagi menjadi 3, yaitu: pertama, pelebaran serviks. Kedua, ekspulsi, yaitu pengeluaran bayi. Pada pengeluaran bayi, kontraksi yang kuat dan terus-menerus pada uterus mendorong janin keluar dari uterus dan melewati vagina. Ketiga, pengeluaran plasenta. Bagaimana penjelasan tentang materi sistem reproduksinya? Sebelum menutup belajar kali ini, mari kita simpulkan hasil belajar ini. Sekian belajar untuk kali ini. Semoga video ini membantu belajar kalian semua.